Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi di channel Ibu di pagi ini. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan absen terlebih dahulu dan siapkan alat tulisnya. Karena hari ini Ibu akan menjelaskan kedudukan titik terhadap garis. Oke, bangunnya masih bangun ruang kubus. Nah, kalau misalkan ada sebuah titik dapat terletak di sebuah garis atau di luar garis. Jadi ada dua ya, bisa terletak di sebuah garis atau di luar garis. Jika titik terdapat di sebuah garis, di garisnya ada sebuah titik, maka titik itu nilainya 0. Akan tetapi jika titiknya terletak di luar garis, akan terhitungnya tegak lurus. Seperti ada gambar. Di sini ada garis G. Di garis G itu dia misalkan garisnya yaitu terhadap titik, di titik itu titik B. Nah, titik antara titik B dengan garis G itu dia harus tegak lurus. Contohnya, pada gambar di atas diketahui sebuah titik B terhadap garis G. Ya, ini titik B terhadap garis G. Titik B memiliki jarak terhadap garis G sejauh garis putus-putus nanti. Nah, ini garis yang tegak lurus ini biasanya yang kita cari. Kemudian dari B ke B aksen. Jadi dari titik B ke garis G dinamakan B aksen. Kemudian B aksen merupakan proyeksi tegak lurus dari B pada garis G. Biasanya soalnya ditanyakan titik B terhadap garis G, dia proyeksi tegak lurus, itu yang harus dicari. Nah, kemudian di pembahasan contoh soal dimensi 3. Di sini pertanyaannya jarak titik terhadap garis. Diketahui kubusnya ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Kemudian yang ditentukannya jarak antara titik F dengan diagonal ruang BH. Oke, Ibu akan aplikasikan ke, nah ini Ibu kenalkan dulu nama aplikasinya yaitu GeoGebra. Jadi silakan kalian boleh download di Play Store-nya untuk memvisualkan bangun datar untuk mencari dimensi 3. Yang pertama yang dilakukan yaitu kalau misalkan mau menggambarkan kubus, tinggal klik kubusnya, kemudian dari titik 0 ke misalkan 0, tadi kan ukurannya berapa di contohnya yaitu 0 ke 4. Ulang lagi, misalkan kubus dari 0 kita coba dulu satu supaya bisa dipindahkan. Misalkan mau diubah jadi 4. Nah, ini 4. Seperti ini bentuknya. Jadi lebih visual ya, lebih asli bentuknya. Kemudian karena tadi yang ditentukannya, oke gini aja biar lebih jelas. Kemudian tadi katanya titik H, titik, kita buat titik baru lagi, titik H ke titik F. Nah, berarti di sini terus seperti H ke F. Kita pakai luas garis di antara 2. Oke, kalau sudah, kemudian yang kita butuhkan yaitu titik B-nya kan. Oke, titik B di sini. Berarti H ke B. Oke. Yang pertama sebelumnya back dulu. Untuk H ke F kemarin kita sudah mempelajari kalau misalkan H ke F berarti itu adalah diagonal. Iya, diagonal bidang karena dia garisnya di bidang. Garis memotongnya di bidang. Yaitu di bidang misalkan di sini persegi EFGH. Dia memotongnya yaitu garis H ke F. Kemudian selanjutnya karena pertanyaannya tadi dari titik, kita lihat lagi. Oke, dari titik F dengan diagonal ruang BH. Berarti kita ke diagonal ruang dulu.
diagonal ruang. Kalau tadi diagonal bidang, sekarang nyari diagonal ruang yang BH. Berarti pakai lagi BH. Nah, ini diagonal. Kalau ini diagonal ruang. Dilihat ada perbedaannya, nampak berbeda ya. HF itu diagonal bidang. Kalau BH itu diagonal ruang. Kemudian pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya yaitu titik F terhadap garis HB. Ingat, kalau titik terhadap garis berarti dia harus tegak lurus karena posisi titik F itu berada di luar garis HB. Berarti nanti kita buat garis baru lagi, titik F terhadap harus tegak lurus. Jadi nanti kita lihat dulu apakah tegak lurus atau tidak. Nih, belum ya. Kalau tidak tegak lurus berarti kita harus luruskan dan posisinya seperti ini. Paham nggak? Jadi nanti dia ada dua bentuk segitiga. Ada yang segitiga siku-siku, ada juga segitiga sama kaki. Atau segitiga siku-siku tapi ukurannya berbeda. Jadi ingat, untuk H, Ibu misalkan I ya, di tengah ini I titiknya. Dia H ke I itu tidak akan sama dengan I ke B karena F itu dia harus tegak lurus terhadap titik HG-nya. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat dulu misalkan di sini ya. Nah, di sini ada titik-titiknya. Untuk A ini volumenya 64 benar ya, karena rumus volume itu kan sisi kali sisi kali sisi, berarti 64. Jadi kalian di sini bisa dicek ukuran-ukurannya. Nah, sekarang sebenarnya yang akan kita cari yaitu FI. Sebenarnya udah ada ya di sini, tapi caranya kita pakai cara apa? Kita lihat lagi pembahasannya. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Dia tidak ada dua segitiga siku-siku tetapi dengan berbeda ukurannya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau sudah, kita lihat cara penyelesaiannya. Ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa FH itu kan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, ingat rumusnya R akar 2. Jari-jari akar 2. Jari-jarinya tadi 4 sudah, berarti 4 akar 2. Kemudian BH itu diagonal bidang. Diagonal bidang itu kan berarti 4 akar 3. Nah, kemudian selanjutnya karena yang ditanyakannya jarak titik F dengan garis BH sama dengan panjang garis PF, jadi sebenarnya ada dua luas segitiga. Jadi pakai 2 perbandingan luas segitiga. Yang pertama seperti ini. Nah, kalau sudah didapat, setengahnya boleh kalian coret, berarti sisanya ini ya. Nah, kalau misalkan yang dicarinya yaitu titik P ke F, tinggal dimasukkan BH dikali FH dibagi BF dikali FH dibagi BH. BH-nya pindah ruas saja. Ini rumus. Ibu jelaskan lagi ya. Nah, di sini Ibu perlihatkan kalau misalkan FH itu kan diagonal bidang. Berarti kalau misalkan diagonal bidang itu R akar 2. Berarti karena di sini rusuknya 4, berarti 4 akar 2. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu HB. HB itu diagonal, yang HB ini yang HB itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya R akar 3 atau 4 akar 3. Nah, di sini karena ini pertanyaannya yaitu berapakah panjang FI, berarti pakai rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tadi sudah Ibu masukkan ke dalam rumus. Ini hasilnya. Sudah dimasukkan ke rumus, berarti kita kalikan dulu. 4 kali 4 kan 16, berarti 16 akar 2 per
4 akar 3. Kita perkecil, 16 bagi 4 itu kan berarti 4 akar 2 per akar 3. Oke, setelah ini kalikan sekawan karena 4 akar 2 masih ada akarnya, kita hilangkan akarnya dengan perkalian sekawan. Kalikan yang penyebutnya berarti akar 3. Nah, berarti hasilnya 4. Ingat akar 2 dikali akar 3 berarti kan akar 6 per akar 3 dikali akar 3 berarti ketemunya 3, hasilnya 4 per 3 akar 6. Ini jawabannya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Tetap semangat walaupun di rumah aja. Jangan lupa absen terlebih dahulu. Kemudian tetap jaga kesehatan juga. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.